Indikator pencapaian yang selanjutnya materi akidah akhlak. Poin pertama yaitu menjelaskan hikmah kisah yang meliputi kisah kelicikan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ulul azmi, kisah sahabat Fatimah Az-Zahra, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar Al-Ghifari, Uwais Al-Qarni, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Iqbal. Yang pertama, hikmah kisah kelicikan saudara Yusuf, memberikan pelajaran bahwa niatan buruk tidak akan pernah berakhir baik. Seharusnya tidak ada iri antara saudara, tetapi harus saling mengasihi dan menyayangi. Yang selanjutnya, ulul azmi, menjadikan kita sebagai pribadi yang kuat dan tabah menjalani rintangan kehidupan, teguh hati mempertahankan kebenaran, menjadikan kita pribadi yang ikhlas dan tidak mudah putus asa. Kemudian Fatimah Zahra menjadi wanita sholih dengan kesederhanaannya, memberikan kita pesan untuk tidak sombong, selalu rendah hati. Yang selanjutnya materi fikih. Yang pertama menjelaskan prinsip-prinsip syariat dalam Islam. Yang pertama, ketentuan Islam tentang peradilan, hukum Islam tentang keluarga, waris, ketentuan Islam tentang siyasah syariah, kemudian sumber hukum Islam dan hukum taklifi, dasar-dasar istimbat dalam fikih, dan kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya. Yang pertama yaitu ketentuan Islam tentang peradilan. Peradilan atau dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata qadha, berarti memutuskan, memberi keputusan, menyelesaikan. Menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kalau peradilan Islam, maka yang dijadikan dasar adalah hukum Islam. Dan hikmahnya yaitu yang pertama, peradilan dapat mewujudkan masyarakat yang bersih. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Yang selanjutnya yaitu terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, yang artinya setiap hak orang dihargai dan tidak dianiaya. Yang selanjutnya terwujudnya perlindungan hak setiap orang. Yang selanjutnya terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan masyarakat yang bersih, pemerintah yang bersih dan berwibawa serta tegaknya peradilan, maka akan terwujud sebuah ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Yang selanjutnya hukum Islam tentang keluarga. Keluarga adalah menciptakan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah, menjaga nilai keluarga dan kesejahteraan anak adalah tujuan dari hukum keluarga. Kemudian waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana cara memindahkan kekayaan seseorang setelah ia sudah meninggal. Jadi pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Kemudian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam meliputi Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kemudian talqifi. Hukum talqifi adalah ketentuan hukum yang
menuntut para mukallaf akil balik atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak kewajiban maupun dalam bentuk larangan, yaitu poin yang kedua menjelaskan tentang usul fikih, pengertian tujuan mempelajarinya dan sejarahnya. Yang kedua hukum syara, sumber hukum Islam yang mutafak dan mukhtalaf. Yang ketiga kaidah-kaidah usul fikih, dan yang keempat masalah pengembangan hukum. Yang pertama yaitu dasar-dasar intibat dalam fikih Islam. Istinbat hukum dikenal dengan ilmu fikih sendiri sebagai metode deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan khusus dari dalil-dalil yang umum. Kaidah usul fikih dan penerapannya, keringanan hukum tidak bisa dikaitkan dengan keraguan. Besarnya pahalamu tergantung pada usahamu. Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan, maka tidak boleh meninggalkan semuanya. Kemudian sesuatu yang haram diambil, maka haram pula memberikannya. Kemudian selanjutnya pengertian tentang usul fikih. Usul fikih adalah dalil-dalil syar'i yang umumnya dipandang dari hukum yang umum pula. Dasar yang dijadikan pijakan adalah ilmu fikih. Yang selanjutnya yaitu tujuan mempelajarinya, yaitu kita mampu menunjukkan kaidah-kaidah usuliyah yang menjadi alasan istinbat hukum, sehingga pembahasan tersebut dapat diambil nas-nas syar'i dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Yang selanjutnya sejarah usul fikih. Sejarah usul fikih. Usul fikih muncul sebagai bentuk respon doktrin peradaban Islam untuk tantangan tersebut. Ijtihad para ulama memainkan peranan penting di situ, terutama dalam mencari jawaban berbagai persoalan yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Sejak itulah ijma dan qiyas dikenal sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu hukum syara. Hukum syara adalah firman dari Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Yang selanjutnya yaitu sumber hukum Islam yang mutafak. Sumber hukum yang disepakati Al-Quran, hadis, ijma, atau kesepakatan bulat dari mujtahid dan qiyas, atau mengukur atau membandingkan dengan sesuatu.